tengah-tengah kita lebih utama dari segala sesuatu. Pulihnya kemuliaan kita. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21. Sahabat Iktus, Allah telah merancangkan tujuannya bagi setiap pribadi yang diciptakannya untuk hidup bagi kemuliaannya. Yesaya 43 ayat 7. Namun realitanya, banyak orang yang hidup hanya untuk memenuhi tujuan dirinya sendiri atau tujuan orang di sekitarnya. Selain itu, kuasa jahat atau iblis selalu menawarkan tujuan lain untuk mengalihkan manusia dari tujuan Allah. Manusia telah bergeser dari tujuan Allah semula. Inilah yang disebut hamartia, bahasa Yunani, yaitu tidak mengenai sasaran atau melenceng atau dosa. Namun Allah memiliki otoritas tertinggi untuk membawa manusia kembali pada tujuannya. Sejarah penyelamatan dunia ini pun dikerjakan Allah untuk mencapai tujuannya. Konsep hidup untuk kemuliaan Allah merupakan materi perenungan yang sangat penting agar tujuan Allah tergenapi selama kita hidup di dunia ini. Yang pertama, konsep dasar kemuliaan Allah. Kata kavod bahasa Ibrani atau doksa bahasa Yunani dapat diterjemahkan kemuliaan atau kecondongan atau prioritas tertinggi. Artinya, manusia diciptakan untuk memiliki kecondongan pada Allah atau menempatkan Allah sebagai prioritas tertinggi dalam hidupnya. Kemuliaan Allah itu dapat dipahami dalam dua arah, yaitu kemuliaan dari atas ke bawah, yang berarti Allah yang berinisiatif menaruh kemuliaannya pada manusia, dan kemuliaan dari bawah ke atas, yang berarti dengan kemuliaan Allah yang telah ditaruh dalam diri manusia ciptaannya, manusia dapat memuliakan Allah. Yang kedua, rusaknya kemuliaan Allah. Kisah ini dimulai dari tawaran si jahat dalam Kejadian 3 dan keputusan manusia untuk melakukan apa yang ditawarkan si jahat itu, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus menjelaskan dalam Roma 3 ayat 23 dengan menggunakan kata hilang, yang berarti tidak tersisa sama sekali kemuliaan Allah dalam diri manusia. Pemahaman ini bukan hanya menunjukkan kecenderungan manusia untuk senantiasa berbuat dosa, namun lebih daripada itu, manusia telah kehilangan kemampuan untuk memuliakan Allah. 3. Pulihnya kemuliaan Allah. Setelah jatuh dalam dosa, manusia menjadi malu, takut, dan bersembunyi karena mendapati dirinya telanjang. Manusia menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian 3 ayat 7. Namun dengan usahanya sendiri, manusia tidak dapat memulihkan keadaannya, hanya dengan cara Allah saja. Allah berinisiatif membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan mengenakannya. Kejadian 3 ayat 21. Sebuah lambang pengorbanan anak domba yang tak bercacat celah untuk penyelamatan manusia. Karya penebusan di dalam Yesus Kristus telah dinyatakan sejak kejatuhan manusia dalam dosa dan tergenapi melalui kematiannya di Kalvari. Sahabat Iktus, Yohanes 3 ayat 3 mencatat percakapan Yesus dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Yesus menyatakan secara tegas, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mengapa perlu dilahirkan kembali? Karena dengan kelahiran kembali, seorang dapat melihat Tuhan dalam kemuliaannya di sorga. Pulihnya kemuliaan saya hanya dengan meresponi karya salib Yesus melalui kelahiran kembali. Karena saat saya dilahirkan kembali, saya memiliki kepastian bahwa kelak saya mendapat tubuh kemuliaan untuk melihat Tuhan muka dengan muka. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apa arti kemuliaan Allah? Apa yang menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan Allah? Bagaimana cara mengalami pemulihan kemuliaan Allah dalam diri saya? Tuhan Yesus, masalah terbesar yang saya alami adalah hilangnya kemuliaan Allah karena dosa. Tetapi saya bersyukur karena Allah telah berinisiatif
mengembalikan kemuliaan Allah di dalam diri saya. Saya telah meresponinya dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingin bersaksi kepada banyak orang bagaimana Tuhan telah memulihkan saya. Amin. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus. Maranatha, Kristus datang.